memang tepat ya. Tadi kita pakai profit orange ya, profit orange. Kapan kita aplikasikan keempatnya ini? Untuk pada saat dia fase vegetatif ya, sebelum keluar bunga, itu kita pakai profit hijau. Menjelang dia keluar bunga, kita aplikasikan profit merah. Nah, setelah jadi pentil, maka penyemprotan foliarnya adalah kita memakai profit orange. Nah, saat pematangan itu kita juga butuhkan unsur P dan K yang tinggi, maka yang cocok adalah profit maxi. Halo sahabat mutiara, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah dari Wahmiza Putra yang bertanya, bisa nggak pupuk profit langsung dicampur dalam pengocoran NPK dan Karate Plus Boroni? Berapa dosisnya untuk cabai? Ya. Untuk serial profit itu bisa saja ya kita masukkan ke dalam pengocoran, tapi tidak tepat aplikasi dan tidak tepat ekonomi. Serial profit ini adalah serial pupuk daun yang diperuntukkan untuk foliar atau semprot ke daun bagian tanaman. Jadi secara aplikasi juga sebenarnya kurang tepat. Nah, satu lagi, apabila kita ikut ke kocor, itu tidak tepat ekonomi. Jadi secara ekonomi, profit ini dia pupuk yang larut dalam air, tentunya harganya pun juga akan lebih mahal dibandingkan pupuk yang field grade yang untuk tabur. Sehingga secara ekonomi juga akan lebih mahal. Namun untuk dosis sendiri, untuk foliar, serial profit ini apabila disemprotkan itu kita memakai dosis 2-3 gram per liter. Dan apabila untuk dikocorkan itu dosisnya adalah 5-10 gram per liter. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aryo Putra. Apakah pupuk NPK Mutiara Sprinter bisa digunakan pada tanaman markisa? NPK Sprinter 20-10-10 ini bisa diaplikasikan ke tanaman markisa, yaitu terutama pada saat fase vegetatif sebelum tanaman tersebut mengeluarkan bunga, ya. Karena di sini kandungan yang dominan yang paling tinggi adalah unsur N, nitrogen, yang berfungsi untuk memperbanyak cabang daun pada saat dia vegetatif. Nah, apabila sudah masuk ke fase generatif ditandai dengan keluarnya bunga, itu kita ganti dengan menggunakan NPK Mutiara Grower 15-9-20 plus TE. Oke? Pertanyaan selanjutnya adalah dari Merapi Juan. Mohon maaf Pak, saya mengajukan pertanyaan bahwa apakah dampaknya bagus atau sarannya lebih baik dari panjenengan jika saya mengocor pupuk pada cabai dengan usia tanam 187 HST dengan dosis Grower 7,5 gram plus Karate Plus Boroni 2,5 gram plus KCL 2,5 gram per pokok tanam plus air 500 ml, menghasilkan ppm di angka 4.400. Nah, oke. Jadi kalau yang menurut kami bahwa dengan konsentrasi yang tersebut adalah itu terlalu pekat, ya. Apa yang akan terjadi? Justru tanaman ini dia tidak bisa mengambil unsur hara yang ada di larutan pupuk tersebut karena konsentrasinya terlalu pekat. Justru air dalam tubuh tanaman itu yang akan tertarik keluar sehingga akan menghasilkan gejala berupa nekrosis atau rusaknya jaringan daun pada tanaman tersebut. Jadi saran kami supaya diencerkan lagi, ya, misal ditambahkan dengan air pelarutnya itu 500 ml lagi menjadi 1 liter, sehingga ppm-nya itu
menjadi sekitar 2200. Nah, itu kalau untuk dikocorkan, disiram ke tanaman itu juga termasuk dalam range yang cukup aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Nurul Habib, ya. Pak, kalau untuk tanaman ubi jalar umur 60 HST cocoknya pakai pupuk apa? Oke, ini Pak Nurul Habib ya. Jadi pada ubi jalar pada umur 60 HST ini adalah dimana fasenya itu dibutuhkan pemberian pupuk kalium yang tinggi karena untuk memperbesar umbi. Nah, ada beberapa pupuk dari kami ya, dari Merauke Tetap Jaya yang memiliki formula di mana kaliumnya itu tinggi. Bisa dicobakan dengan Merauke KKB dengan dosis 150 kg untuk per hektarnya. Nah, sedangkan untuk pupuk daunnya itu bisa kita aplikasikan Merauke Kali Nitra dengan dosis 2-3 gram per liternya untuk memenuhi asupan kebutuhan akan unsur kalium yang tinggi pada saat pembesaran ubi jalar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bung Borak ya. Kalau untuk cabai masa vegetatif pupuknya apa, Pak? Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya para sahabat mutiara sekalian bisa download aplikasi Petani Cerdas di Play Store. Jadi di sana sudah lengkap ya. Mau mencari brosur pemupukan tanaman apa aja kurang lebih 40 crop ya. Terus juga brosur produk dari kami ya. Nah, sedangkan untuk cabai ini pada intinya pada saat dia fase vegetatif itu kita berikan untuk awalan dasarnya kita berikan SSMopos, juga NPK Mutiara 1616 yang seimbang itu sebelum tutup mulsa. Nah, setelah itu pengocoran dilakukan seminggu sekali pada saat vegetatif, di mana sebelum keluar bunga kita pakai NPK Mutiara 1616 kita mix dengan pupuk Karate plus Boroni. Nah, untuk dosis dan aplikasinya bisa dilihat di brosur rekomendasi kami sesuai yang ada di aplikasi Petani Cerdas. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Lika Asri. Untuk profit oren dan maxi di fase generatif pada tanaman anggur itu bagaimana aplikasinya ya? Apakah dicampur? Apakah tersendiri? Nah, sebaiknya pada tanaman itu kan memiliki fasenya sendiri, di mana dia vegetatif, terus generatif tuh dia sendiri-sendiri ya. Jadi ada fase di mana tanaman ini dia mulai akan muncul bunga, terus menjadi pentil, pembesaran buah, dan pematangan buah. Nah, di sini profit oren dan profit maxi sebaiknya sendiri-sendiri ya. Jadi kita aplikasikan kalau profit oren itu adalah pada saat dia pembesaran buah, di mana setelah penyerbukan terjadi akhirnya terbentuk pentil buah. Nah, pembesaran pentil buah ini sampai menjadi ukuran buah yang maksimal itu kita pakai profit oren dengan konsentrasi 2-3 gram per liter ya, disemprotkan. Nah, sedangkan untuk pematangan, kalau di anggur ada yang namanya fase verizon, yaitu di mana terjadi perubahan warna. Misal anggur yang merah, ya dari hijau dia muda, kemudian dia agak pink ya, mulai keluar semburat merahnya, itu menandakan adanya fase verizon. Nah, disitulah kita semprotkan pupuk profit maxi, ya. Saat pematangan buah anggur tersebut. Nah, dalam profit maxi ini juga sudah terkandung asam amino, jadi bisa untuk
meningkatkan juga kadar gula ya, Brix, pada beri anggur tersebut. Pemberiannya sama, yaitu dengan konsentrasi 2-3 gram per liter untuk semprot daun. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Romi HR ya. Kalau Mak S bisa ditaburkah Om? Soalnya bentuknya kristal. Mending kocor atau spray. Lalu dosisnya berapa per liter kalau kocor atau spray? Kalau sistem tabur bentuk pril, apa perlu disiram lagi? Oke. Jadi untuk pupuk Merauke Mak S ini kita tidak dianjurkan untuk ditabur ya, karena tidak efektif baik itu secara aplikasi maupun juga secara ekonomi ya. Pupuk Mak S ini dia larut mendekati 100% air, jadi memang diperuntukkan untuk semprot daun ya, dan juga tidak tepat ekonomi karena harganya lebih mahal dibandingkan pupuk yang field grade ya. Jadi sebaiknya untuk semprot daun. Nah, dosisnya semprot daun yaitu sama 2-3 gram per liter air. Nah, sedangkan kalau untuk kocor itu bisa dipakai dosis 5-10 gram per liter. Apabila untuk tanaman perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pupuk akan magnesium dan sulfur, kita bisa pakai pupuk yang namanya Solumak ya, dari PT Merauke. Itu ada namanya pupuk Solumak, itu adalah diperuntukkan untuk tabur ya. Dia itu dengan kandungan di mana MgO-nya itu 27% dan sulfurnya 20%. Nah, jadi bisa dibedakan mana pupuk yang untuk daun, mana pupuk yang untuk ditabur, supaya juga kita para petani, sahabat mutiara semua juga bisa lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan biaya yang kita keluarkan juga. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah dari Romi HR lagi ya. Jadi kalau D5 jumbo yang merah kulitnya itu pupuknya apa saja Om? Rotasi pupuknya bagaimana? Nah, sebenarnya memupuk tanaman itu ya mungkin rata-rata hampir sama ya. Kalau untuk pupuk dari tanaman D5 ini sebelum dia menghasilkan atau di mana dia fase vegetatif, kita pakai NPK Mutiara 1616, kita mix dengan pupuk Karate Plus Boroni dengan perbandingan 3:1, di mana satu bagiannya adalah pupuk Karate Plus Boroni ya. Kita berikan itu 3 bulan sekali aplikasinya. Jadi kalau 1 tahun kita 4 kali aplikasi. Nah, begitu dia sudah masuk ke fase generatif, udah mulai belajar berbunga, itu kita ganti pupuk yang NPK-nya dengan seri kalium tinggi, yaitu kita pakai NPK Mutiara Grower 15-9-20 plus TE. Kita tetap mix dengan pupuk Karate Plus Boroni. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa merujuk ke brosur yang mendekati adalah brosur dari Jambu Biji ya. Silakan bisa di-download di aplikasi Play Store Petani Cerdas ya. Itu lengkap di situ Pak ya, untuk bagaimana dosisnya juga waktu pemberiannya. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mulyono. Nah, yang bertanya melonnya yang betul-betul berkualitas. Masalahnya kalau beli melon ini sering atos atau keras ya, itu bahasa Jawanya keras atos. Nah, apa perlu diimbu? Nih mungkin imbu itu adalah diperam ya. Sahabat mutiara semua, jadi perlu diketahui bahwa buah melon ini adalah merupakan termasuk buah non klimakterik ya, di mana tipe buahnya itu tidak bisa diperam. Jadi dia harus dipanen saat cukup umur ya.
Biasanya kalau buah melon itu dia cukup umur, panen itu kisaran antara 65 sampai 70 HST. Nah, apabila kurang cukup umur, yang terjadi adalah ya daging buah tetap keras karena dia tidak akan melalui proses pematangan lagi, ya. Jadi harus panen harus cukup umur. Demikian Pak ya. Tadi mungkin milih melonnya adalah buah melon yang dipetik belum saatnya, belum cukup umur, belum tua dipetik. Jadi daging buahnya tetap keras begitu ya. Terus juga pertanyaan selanjutnya dari Salim Aliyong ya. Kalau untuk mangga yang baru muncul pentil buah, bagusnya untuk semprot pakai Profit Oranye atau yang lain. Nah, untuk pembesaran pentil buah itu memang tepat ya. Tadi kita pakai Profit Oranye ya, Profit Orange. Dimana kandungannya adalah NPK-nya N-nya 8, P-nya 9, kaliumnya 39 dan plus 3% MgO juga tersier elemen. Nah, di sini yang dominan adalah unsur kalium. Jadi kalium ini berperan penting untuk pada saat dia pengisian buah, juga meningkatkan rasa manis, meningkatkan bobot, dan juga warna buahnya itu juga akan lebih bagus apabila kaliumnya ini juga terpenuhi. Jadi sudah sangat tepat bila kita pakai Profit Orange ya. Untuk foliar semprot daun itu dosisnya 2-3 gram per liter. Nah, terus ini pertanyaan yang terakhir itu dari Ahmad Oktar ya. Nah, ini bahas melon dengan serial Profit. Nah, serial Profit adalah serial pupuk daun majemuk ya, yang sudah lengkap dengan unsur hara makro dan mikro dari PT Merauke Tetap Jaya. Di sini ada Profit hijau, Profit merah, Profit orange, dan Profit maxi. Nah, untuk tanaman melon, kapan kita aplikasikan keempatnya ini? Untuk pada saat dia fase vegetatif ya, sebelum keluar bunga, itu kita pakai Profit hijau. Aplikasinya adalah bisa seminggu sekali ya, atau minimal 10 hari sekali. Atau kalau memang mungkin struktur tanahnya di sana kurang bagus, jadi kita bisa lebih sering lagi kita lakukan pemupukan lewat daun ya. Itu intervalnya bisa kita rapatkan lagi menjadi 5 hari sekali dengan konsentrasi 2 gram sampai 3 gram per liternya ya. Untuk setelah Profit hijau ya, menjelang dia keluar bunga, kita aplikasikan Profit merah ya. Dimana di Profit merah ini adalah yang dominan adalah unsur P-nya yang dibutuhkan untuk pembentukan buah supaya jumlah buahnya juga lebih banyak. Jadi kita bisa milih ya, pentil buah melon di bunga berapa yang akan kita buahkan, itu lebih banyak yang akan jadi. Nah, setelah jadi pentil, maka penyemprotan foliarnya adalah kita memakai Profit orange ya, dimana unsur yang paling dominan adalah unsur kaliumnya dengan 39%. Itu dibutuhkan pada saat dia pengisian buah ya. Terus juga untuk meningkatkan Brix, rasa manis pada buah melon. Nah, saat pematangan itu kita juga butuhkan unsur P dan K yang tinggi. Maka yang cocok adalah Profit maxi ya. Dimana ukuran buah itu dirasa sudah maksimal ya, kita pakai Profit maxi dengan dosisnya sama 2-3 gram per liter. Oke, terima kasih.